Hari ini kita akan renungkan kitab Kisah Para Rasul pasal 16, teksnya ayat 1 sampai 15. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Paulus menyunahkan Timotius supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 10. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan Paulus melihat suatu penglihatan yang seorang Makedonia panggil, sehingga Paulus mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Paragraf yang ketiga ayat 11 sampai 15. Paulus tiba Filipi dan Lydia, seorang penjual kain ungu, dibaptis dan menerima Paulus ke rumahnya. Kesimpulan hari ini, Paulus menerima Timotius untuk dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium sebagai anggota tim merekanya. Mereka kunjungi beberapa kota dan mengajarkan peraturan yang ditetapkan Majelis Yerusalem sehingga menguatkan merekanya. Menjadi jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin bertambah besar jumlahnya. Tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan akan mereka memberitakan Injil di Asia. Dan Paulus melihat penglihatan yang seorang Makedonia meminta tolong kepadanya. Akhirnya Paulus menerima rencana Tuhan dan datang di Filipi. Dan ketika mencari rumah ibadah di kota itu, mereka bertemu dengan Lydia dan seisi rumahnya dibaptis. Kemudian mereka ditumpang di rumahnya itu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan ketika mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kedua, Allah memanggil tim Paulus ke Makedonia dengan penglihatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus menyunahkan Timotius supaya menyertai perjalanan, dan karena orang-orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ya, memang kita harus dibebaskan dan harus semuanya membuangnya adat istiadat yang lain dan harus dibebaskan dari hukum Taurat pun juga. Namun untuk berdamai dengan orang-orang, kita juga boleh mengikutinya perjalanan ini. Kedua, Paulus menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya dan menerima panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil dan pergi ke Makedonia. Apapun kita harus memberitakan tentang semua keputusan-keputusan dari Allah dan dari jemaat pun juga. Dan daripada itu, lebih pentingnya kita harus menerimanya peraturan Tuhan tentang kehidupan kita. Ya, kalau mau pergi ke sana, namun Tuhan tetap pergi ke tempat yang lain, Tuhan perintahkan begitu, kita harus menerimanya. Karena sekalipun ada rencana, kita lebih fokuskan kepada rencana Allah. Ketiga, pada hari Sabat di Filipi, Paulus dan kawan-kawannya mencari tempat sembahyang Yahudi, dan Paulus berbicara kepada perempuan-perempuan tepi sungainya, dan Lydia, seorang penjual kain ungu, dibaptis dan menerima Paulus ke rumahnya. Pentingnya Tuhan sudah menyiapkan semua perjalanan dan pelayanan untuk menolongnya Paulus juga. Pada waktu kita mengikuti perjalanan Tuhan, rencana Tuhan, pasti Tuhan sudah siapkan semuanya itu. Aplikasi hari ini. Pertama, bebas dari adat istiadat hukum Taurat, tetapi juga mengikuti untuk berdamai dan pelayanan. Ya, tidak ada alasan yang lain untuk berdamai dan untuk menyebarkan pelayanannya. Kedua,
memperhatikan suara, tanda, dan rencana dari Tuhan. Sekalipun ada yang kuat rencana sendiri, kalau sudah jelas rencana Tuhan, lebih fokuskan rencana Tuhan aja. Ketiga, dimanapun dan dengan siapapun, tetap memberitakan Injil, supaya memberi kesempatan yang menerima Injil. Ya, di tepi sungai, siapanya ingin mendengarnya Injil, siapanya berpikirnya tentang itu. Namun pada waktu Rasul Paulus memberitakan Injil di tepi sungai, di sana juga Lydia sedang mendengar. Ya, ini semuanya di dalam rencana Tuhan, namun karena Paulusnya tetap memberitakan Injil dimanapun. Jadi PR praktek hari ini, sekalipun ada rencana Anda, lebih hargai rencana Tuhan dan bimbingannya. Harus fokusnya begitu. Dan harus mengakuinya pentingnya menyebarkan firman dan menyebarkan kerajaan surga. Daripada rencana kita, lebih pentingnya menyebarkan firman dan menyebarkan kerajaan surga aja. Inilah kehendak Tuhan, dan pada waktu kita setujunya dan mengikutinya jalan itu, kita tetap akan menjadi hamba Tuhan yang setia. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.